Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang di acara Talk Show Indonesia. Bersama saya Naran sebagai host pada acara kali ini yang akan menemani para pemirsa semua tentunya selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, pemirsa, dalam menekuni suatu kegiatan di luar jam kampus tentunya menjadi keinginan bagi sebagian besar mahasiswa. Namun, jika hal tersebut bisa diatasi dengan mudah dan diatur dengan mudah tentunya, maka tidak akan menjadi permasalahan yang terlalu serius. Untuk membahas permasalahan tersebut, kita kedatangan salah satu narasumber dan sekaligus mahasiswi dari Universitas Amikom Yogyakarta bernama Kak Orina. Halo Kak Orina, selamat sore. Halo, selamat sore juga Kak. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Orina di sini datang sendiri atau bersama rekan? Bersama teman saya ada yang nemanin. Oke, sama siapa? Itu kebetulan teman saya duduk di sebelah sana. Oke, aku mau nanya nih Kak, kesibukan apa sih yang Kak Orina jalani saat ini, akhir-akhir ini? Ya kalau udah tahu sendiri karena status saya seorang mahasiswi, ya kesibukannya kuliah, ke kampus, ngerjain tugas, ya seperti itu karena ya umumnya mahasiswa lainnya. Iya, apa ada kesibukan lain ya? Contohnya misal mungkin Kak Orina ada kegiatan di rumah atau ada kegiatan yang mungkin Kak Orina tuh misal ya nih bantu-bantu orang tua atau mungkin juga di pedesaan, di desa ada kegiatan organisasi kampung, itu ada. Kalau misal di luar kampus selain ikut kuliah itu, kalau masih di kampus ya saya mengikuti UKM. Namun kalau di kampung halaman sendiri itu sekarang udah nggak ikut. Tadinya ikut karena sekarang udah semester 3 juga, banyak tugas-tugas. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari dari kampung ya. Gitu. Jadi cukup fokus yang ada di sini gitu. Jadi mahasiswa yang ada di kampus. Jadi biar sekalian nggak bolak-balik gitu. Oke. Berarti kalau mungkin ya, jadi nggak terlalu menyiksa diri sendiri ya Nuni? Ya nggak, kalau misal udah fokus salah satu ya udah gitu. Jadi kita bisa lebih fokus. Gitu. Iya. Jadi nggak banyak kepikiran ke sana gitu. Oke. Tadi aku dengar Kak Orina di kampus tuh mengikuti suatu kegiatan UKM ya. Kalau boleh tahu UKM apa itu nama kegiatan UKM-nya? UKM itu kayak sebuah organisasi ya tentunya, tapi itu lebih ke komunitas gitu. Nah, kalau di kegiatan UKM itu ada apa aja Kak kegiatannya? Kalau UKM sendiri itu macam-macam, tapi untuk yang saya ikuti itu di UKM Koma. Di Koma itu apa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Koma itu singkatan ya, ini bukan titik koma itu bukan, tapi ada itu ada singkatannya. Koma itu singkatan dari Komunitas Multimedia Amikom. Jadi di komunitas itu nanti kita akan belajar karena itu komunitas multimedia, jadi lebih mengarah ke lebih fokus ke bidang multimedia gitu. Nah, untuk kegiatannya itu Kak Orina itu apa aja sih? Misal ya, Kak Orina itu bukan kegiatan, divisi-divisi apa aja yang ada di dalam organisasi tersebut? Kalau di Koma sendiri itu ada 4 divisi, tapi biasa lebih kalau misal di Koma sendiri itu lebih ke bidang keilmuan gitu. Jadi keilmuan itu ada 4, ada broadcast, graphic design, terus UI UX sama VFX animation. Tuh. Boleh dijelaskan satu persatu Kak? Mulai dari apa Kak yang pertama tadi? Broadcast. Iya. Oh iya, oke. Boleh. Oh ya, untuk broadcast sendiri itu kan ada 4 keilmuan ya. Jadi di broadcast itu nanti kita akan belajar tentang perfilman karena itu lebih fokus ke kayak sinema. Lebih ya ke film lah. Nanti di situ kita akan diajarin bagaimana cara dari awal kita membuat film, terus teknik-tekniknya seperti apa. Nah, nanti
kalau misal kita udah lanjut, nanti kita itu ada apa namanya, praktiknya gitu. Iya. Ya, jadi nanti kita itu akan membuat film pendek ataupun ILM, iklan layanan masyarakat itu. Kemudian ada apa ya, iklan, ya pembuatan iklan lebih, biasanya sih lebih ke iklan sama film itu. Kayak pembuatan advertising gitu ya. Ya kurang lebih itu. Nah, Berarti kayak ada suatu kayak buat desain poster kan, mungkin poster kayak iklan kan, semacam iklan mungkin gitu. kalau misal ke desain posternya itu lebih ke desain. Jadi kita itu berkolaborasi. Kita kan ada 4 divisi itu kan. Nah, nanti itu kalau misal ini aku jelasin dulu ya. Kalau yang desain itu nanti ya itu lebih ke edit, entah itu pakai AI, Corel dan lain-lain. Nah, itu nanti kita akan diajarkan tentang edit. Nah, kemudian untuk yang VFX animation itu tuh lebih ke menggerakkan, ya menggerakkan, misal kita membuat suatu desain tentang anime ataupun apa gitu. Nah, nanti itu kayak nah ke animasi. Nah, kemudian untuk yang UI UX sendiri itu lebih fokus ke web design gitu. Jadi membuat sebuah web, kemudian nanti codingan gitu. Nah, nanti di akhirnya itu pasti ada yang namanya kolaborasi. Jadi nanti outputnya itu berupa broadcast. Nah, nanti yang desain itu membuat desainnya itu, kemudian yang VFX itu nanti memunculkan animasinya. Nah, nanti tampilan web desainnya itu dari UI UX. Kemudian nanti dijadikan diedit di Premiere ataupun ya biasanya sih lebih ke Premiere. Nah, nanti outputnya itu berupa video. Jadi dalam satu video broadcast itu ada 4 keilmuan gitu, ada 4 hasil dari 4 divisi gitu. Oh, jadi nanti tuh keempat divisi itu mereka saling melengkapi ya. Kalau seumpama bagian, tapi kalau broadcast tuh ini ya, dia masuk ke broadcast juga ya. Kadang-kadang pihak broadcast tuh dari bagian divisi broadcast juga ada yang campur aduk antara mungkin advertising, maksudnya penyebaran iklan gitu, ada. Iya. Jadi mereka bersaling berkesinambungan lah ibaratnya gitu. Oke. Terus nanti ada campur tangan dari orang lain nggak? Mungkin bukan dari orang lain sih, dari perusahaan lain yang mungkin sudah bekerja sama dengan Koma gitu, kayak mungkin media percetakan tentunya, atau mungkin studio, atau mungkin Koma tuh udah punya studio sendiri. Kalau misal studio itu masih belum ada ya, tapi kita itu mempunyai apa ya, kayak atribut peralatan itu udah ada semua. Tapi untuk biasanya kalau nggak, kita memanfaatkan apa yang ada di kampus gitu. Kalau misal di kampus sudah ada studio, ya udah kita minjem kampus, terus alat-alat kita memakai punyanya Koma sendiri gitu. Tapi kalau seumpama ya, mungkin ada dari organisasi lain mau pakai properti yang ada di kampus, apa yang akan dilakukan organisasi Koma untuk menangani permasalahan tersebut? Kalau misal mau minjem yang dari kampus ya, itu biasanya lebih ke prasarana. Jadi kita itu kan cuman UKM, terus apa yang udah disediakan di kampus itu silahkan digunakan, tapi ada izinnya gitu. Jadi izinnya itu secara resmi ke Sarpras itu, jadi bukan ke organisasi lain. Misal ada Himika ataupun apa gitu mau pinjem, ya udah nggak ada sangkut pautnya sama Koma, langsung ke Sarpras gitu. Oh, jadi nggak ada ini ya, berarti kayak sistemnya itu jadwal ya. Kita misalnya kita mau izin ambil properti ini, tapi mungkin udah ada kayak schedule-nya ya dari kelompok lain itu, akan mau nyewa peralatannya itu misalnya besok, jadi kayak gitu. Iya, supaya nanti kan kalau misal biasanya lebih jauh-jauh hari kalau misal mau booking kayak gitu. Soalnya kan yang make nggak hanya cuma satu, yang membutuhkan yang ada acara atau event itu nggak cuma satu organisasi gitu. Jadinya jauh-jauh hari itu kita udah booking gitu, biar nggak tabrakan sama komunitas lain atau organisasi lain gitu. Nah, tadi kan kita udah banyak bicara ya tentang divisi-divisi dari Koma. Nah, aku mau nanya nih Kak, seumpama nih ya, Kak Orina tuh ada tabrakan jadwal antara jadwal kuliah dan juga jadwal organisasi. Nah, bagaimana cara Kak Orina tuh buat mengatasi permasalahan tersebut? Oke. Itu sih yang sering terjadi. Karena apa ya? Karena kita tuh masuk organisasi itu udah kayak
pilihan sendiri, tapi itu pasti ada yang namanya kendala ataupun yaitu jam tabrakan, entah dengan kuliah, istirahat dan lain-lain. Tapi kalau misal selama ini yang aku jalanin itu ada beberapa yang tabrakan dengan kuliah, tapi itu kita, kalau aku sendiri ya ngatasinnya itu kayak apa ya, dipikir-pikir matang, yang mana yang lebih penting, mana yang masih bisa dihandle gitu. Jadi kalau misal itu emang tugas kuliah bener-bener masih bisa nggak bisa digantikan ataupun benar-benar di situ harus hadir, harus berangkat, ya udah nanti izin organisasi nggak ikut gitu. Karena kalau misal organisasi itu pasti ada yang namanya wakil ataupun pendamping kita yang buat apa ya, yang buat gantiin kita kalau misal kita nggak ada gitu. Jadi ada cadangannya. Nah, misal kalau misal yang ini yang apa namanya, yang organisasi itu bener-bener nggak bisa ditinggalin, sedangkan ya udah kita ngalahin yang kuliah. Tapi kalau misal kuliah itu nah ini kalau misal kuliah itu kita memanfaatkan teman. Kita punya teman, ya udah kalau misal kita nggak ikut, kita minta materi ataupun nanya nanti tadi itu di kelas ngapain aja gitu. Nah, dengar-dengar ini juga kampus Amikom tuh juga lagi UAS ya sekarang, ujian akhir semester ya. Iya. Nah, gimana tuh biar nggak amburadul lah istilahnya. Kan nggak mungkin juga kan kalau lebih mentingin ini organisasi, sedangkan misal nih tugasnya tuh masih banyak yang numpuk gitu. Iya. Nah, gimana nih cara ngatasinnya? Apakah Orinah tuh mementingkan organisasi atau mungkin lebih ke prefer ke UASnya sendiri? Iya sih, bener banget nih. Minggu-minggu ini emang minggu-minggu paling sibuk banget ya. Karena kalau dari aku kemarin itu, jadi UAS kan ada yang dapat bocoran awal-awal dari dosen gitu. Misal kita dapat matkul ini, UASnya besok gini, ya udah aku sebelum UAS itu udah ngerjain dulu. Jadi buat apa ya, meminimalisir besok biar nggak keteteran. Tapi kemarin sempat sih keteteran gitu. Jadi kayak kalau misal kita jadi nggak fokus gitu loh. Kalau misal aku ikut rapat, tapi aku kepikiran UAS gitu. Nah, akhirnya kemarin aku tetap mengikuti rapat karena itu rapat penting. Akhirnya setelah itu selesainya malam, akhirnya aku mengorbankan jam istirahat gitu. Jadi besok aku langsung kebut gitu. Nah, nanti kalau misal kita udah kebut, Selasa itu udah udah koyak udah ke handle. Iya, itu tugas-tugas yang UAS itu, ya udah itu ngerjainnya udah slow gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan kita kan udah membahas tentang ujian kan, gimana Kak Orna cara ngatasinnya. Nah, kalau materi-materi misal nih Kak Orna ketinggalan materi, nah terus seumpama nih materinya itu nggak di-share sama gurunya atau sama dosennya, nggak di-share lewat websitenya, jadi secara tatap muka gitu loh. Nah, gimana Kak Orna biar nggak ketinggalan banget gitu loh materinya, atau mungkin Kak Orna tanya ke temen atau mungkin juga langsung tanya ke dosen? Kalau aku misal ini lebih ke teman dulu. Nah, nanti kalau misal ke temen itu nggak kurang jelas, nanti baru kalau misal itu dosen ya melihat dosen juga sih. Kalau misal nanya-nanya gitu, kalau misal dosennya itu lagi emang sibuk banget, ya mau gimana lagi gitu. Jadi ya lebih ke kalau kayak gitu lebih ke teman sih. Oke. Jadi nanti mungkin Kak Orna tanya ke teman-teman sekitar ya Kak, seumpama ada yang tinggal apa gitu materinya. Tapi emang dengar dosen tuh, terutama dosen Amikom ya, mungkin nggak semuanya itu mereka bukan baik sih, maksudnya bukan jahat sih, maksudnya sibuk tapi kayak gimana ya, namanya juga dosen. Jadi ya aku sendiri juga tahu kalau anak kuliah tuh emang beda banget sama anak SMP atau SMA gitu. Ya, itu tentunya beda banget ya, karena status kita itu sebagai mahasiswa, dari siswa ya, gimana ya jelasinnya? Ya, tingkatan tertingginya, kasta tertingginya para siswa, para pelajar. Iya, gitu. Jadi ya udah, kalau misal udah jadi mahasiswa itu
kita yang nyari nilai gitu. Bukan guru yang nyari siswanya ya, nggak Iya. kayak waktu kita dulu waktu sekolah. Iya, intinya gitu. Nah, tadi aku dengar Kak, kalau kita apa ya, ngikutin suatu organisasi itu pasti ada ya yang namanya permasalahan perdebatan gitu. Kadang ada nggak sih kayak yang sampai memanas banget, misalnya nih, ada suatu event yang diadakan Amkom, terus ada campur tangannya dari Koma, ada nggak sampai benar-benar ruwet banget gitu loh masalahnya? Kalau masalah yang kayak gitu aku kurang tahu ya, karena aku ikut Koma itu baru tahun ya awal masuk tapi sebagai anggota gitu. Jadi kalau misal ngurusin kayak gitu event-event itu lebih ke pengurus. Jadinya kami nggak sebagai anggota nggak tahu banget. Kita hanya taunya cuman oh acara ini fine-fine aja gitu kan, nggak tahu misal di dalamnya itu prosesnya kayak mana. Nah kita sebagai anggota ya udah, kalau misal kita lihat itu apa event itu terlihat lancar, berarti kita ngedoktrinnya lancar gitu, karena kita nggak tahu dalamnya gimana, karena itu yang ngurusin si pengurus tadi gitu. Oke. Mungkin kita minum dulu kali ya. Boleh. Aku lihat juga Kak Orna juga udah mulai haus tentunya. Boleh diminum dulu nih? Oke. Makasih. Oke, sama-sama. Sambil minum, aku mau nanya nih, rumahnya di mana sih emang? Aku. Iya. Kalau dari kampus loh. Oh, kalau dari kampus, yaudah aku kasih tahu aja. Aku itu aslinya orang Magelang. Kalau misal perjalanan dari kampus ke dari rumah ke kampus itu 50 kilo. 50 kilo. Iya, tapi di sini juga punya rumah, ya kos gitulah di Jalan Kaliurang. Oh. Tapi kalau pulang ke Magelang tuh mungkin berapa minggu sekali atau berapa bulan? Atau mungkin sebosannya di Jogja? Tapi kayaknya Jogja tuh nggak pernah ngebosenin ya. Ya kalau misal lagi suntuk ya ngebosenin gitu. Apalagi kalau Lagi panas itu. Kalau misal kalau di Magelang kan dingin ya, nggak sepanas di Jogja gitu. Jadi ya jadi rindu rumah gitulah ibarat. Jadi kayak di rumah tuh dingin gitu, jadi pengen pulang karena aku sendiri gak suka ya namanya panas itu. Apa mungkin Kak Orna tinggalnya di suatu perdesaan yang mungkin agak terpencil? Nggak terpencil sih sebenarnya, rumahku tuh termasuk kotanya di kecamatan gitu. Tapi emang cuacanya yang di daerah di Magelang itu emang kayak gitu. Dingin ya? Iya. Iya sih, emang Jogja tuh padat-padatnya, apalagi kan perkumpulannya para mahasiswa ya. Iya. Jadi emang benar padat banget, terus juga mungkin ya kalau apa ya, jumlah penduduknya itu emang banyak banget sih, jadinya ya apa agak malas juga kalau misalnya mau keluar dari kos langsung mau nyari apa, kayak nyari makan ya mungkin lebih larinya nanti ke GoFood gitu. Oke. Nah tadi kan kita udah banyak bincang nih masalah organisasi, juga masalah apa ya, tadi banyak deh pokoknya. Nah aku mau nanya nih, kesimpulan apa yang Kak Orna atau motivasi apa yang Kak Orna ingin sampaikan kepada para pemirsa semua tentunya, dan juga tentunya para mahasiswa yang mungkin ingin mengikuti suatu organisasi atau suatu ini ya kegiatan tapi tanpa terganggunya proses jalannya perkuliahan. Oke, kalau pesan dari aku yang nggak pesen sih ya, apa ya, lebih ke ya cerita pengalamanku sendiri lah. Ya kalau ya nanti kalau misalnya mau kalian contoh juga nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa, karena itu semuanya ada baik dan buruknya gitu. Kalau dari aku sendiri, kalian yang mahasiswa entah itu semester 1 yang mau ikut UKM ataupun kalian calon mahasiswa yang mau ikut kuliah dan teriming-iming dengan organisasi, ingin jadi orang mahasiswa yang produktif, kalian bisa mengikuti suatu UKM, tapi kalian itu harus bisa memanage waktu. Karena aku sendiri, alasan saya mengikuti organisasi itu saya ingin men-challenge diri aku sendiri gitu, biar produktif, sama biar bisa memanage waktu, sama punya target-target tertentu. Jadi kita ikut organisasi itu juga punya tujuan. Salah satunya aku ingin ikut
ikut organisasi itu pengen punya pengalaman, belajar hal baru, menambah relasi, sama yang terakhir itu apa ya? Ya Menambah pengalaman sih. pengalaman. Ya itu. Kurang lebih itu. Jadi bener-bener karena semakin tingkatan perkuliahan itu semakin ke apa? Naik tingkat ya ibaratnya. Iya. Itu semakin tugasnya semakin banyak. Iya, kita semester 1 ngangong-ngangong, semester 2 hahihi. Tapi kalau misal udah naik ke semester 3 itu kalian akan baru merasakan bagaimana sibuknya jadi mahasiswa, apalagi kalau misal yang mau ikut apa namanya UKM. Nah, itu pasti kalian bener-bener rasanya gimana ya? Ribut apa ya namanya? Riuh kalau bahasa Jogja ya. Ya intinya bakal riuh gitu loh. Iya. Jadi pinter-pinter kalian manage waktunya gitu. Dan, tapi kalau misal mau ikut organisasi itu harus niat, karena kalau misal nggak niat kalian nggak bakal ngelakuin itu 100% gitu. Jadi kayak mamang-mama ragu-ragu gitu, bisa nggak gitu, aku mau itu, malas apa-apa gitu. Jadi kalau misal semuanya dari hati, insya Allah lancar. Tadi kan kita sudah membahas banyak hal nih, mulai dari cara menghandle waktunya, atau mungkin apa aja yang dibutuhin dalam organisasi itu. Nah, itu kira-kira ada support nggak dari orang tua, atau mungkin Kak Ona udah ngomong langsung sama orang tua kalau misalnya mau ikut kegiatan kuliah, terus juga dikasih izin nggak? Tadinya sih itu tuh cuman aku ikut organisasi sendiri tuh kayak nggak tadinya itu benar-benar nggak apa namanya, cuman diajak-ajak gitu loh sama temanku. Nah, tapi sampai malah yang dia yang ngajak, tapi yang aktif aku sendiri gitu. Jadi ya ada temanku sendiri yang dulu itu tuh teman aku satu sekolah dulu di waktu SMK gitu. Jadi di lulusanku itu yang anak Ilkom ada beberapa. Ada banyak ya beberapa, tapi paling dekat sama itu. Nah, dulu satu kelas juga. Jadi dia tuh kayak ngajak besok kalau besok kita masuk Amikom. Nah, besok kita ikut organisasi Komayo gitu. Nah, intinya dia yang udah punya planning, tapi malah dia yang punya planning, saya yang melaksanakan gitu. Enggak dia yang punya planning, kita yang melaksanakan tuh enggak, tapi malah lebih ke aku sendiri gitu. Jadi waktu pendaftaran untuk calon pengurus juga dia ikut, tapi cuman karena pengaruh omongan ya akhirnya dia berhenti di tengah jalan gitu sebelum wawancara itu berakhir. Nah, untuk sebelum itu tuh aku nggak cuman bilang sama ke ibuku. Nah, ibuku sendiri aku bilang nih, Bu, kalau misal aku ikut organisasi gimana gitu. Terus ibuku ya cuman bilang nih, nggak apa-apa, semisal apa namanya, kamu sendiri mampu, kamu sendiri bisa, ya udah lakuin aja gitu. Lakuin apa sesukamu gitu. Kalau dari bapakku sendiri itu aku kasih tahu waktu setelah pengumuman gitu. Nah, setelah pengumuman sendiri aku baru bilang sama bapakku gitu, Pak, aku ikut ini gini. Ya kan nggak apa-apa, dilakuin aja. Orang tua cuman bisanya dukung karena kamu yang ngelakuin gitu. Jadi support orang tua itu tergantung apa yang aku lakukan gitu. Kalau misal aku mau, ya udah orang tua dukung. Karena kalau kayak gitu kan kita yang ngejalanin ya. Ya, jadi dari orang tua tuh cuman bisa mendoakan dan mensupport. Jadi nggak ada larangan dari udah kuliah jauh-jauh pakai ikut organisasi itu udahlah gitu, nggak ada semacam kayak larangan gitu ya. Kalau larangan itu enggak sih, cuman kayak bapakku ya lebih ke ini. Ya sama aja sih. Kalau misal ya kadang ngerasa capek tuh capek, tapi nggak dirasa gitu. Jadi kayak apa ya, kalau misal aku pulang gitu kelihatan banget kalau lagi capek gitu. Nah, nanti kalau misal di rumah itu pasti tidurnya tuh lama banget. Ya bisa dibilang sih kerinan gitu ya. Iya, tapi kan kesiangan gitulah. Kalau udah dijalanin terus apalagi kan udah banyak temennya yang bisa kayak ngilangin rasa capek kita gitu loh. Iya itu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan nggak kelihatan capek banget karena saking banyak temennya, terus juga di sana kan nggak terlalu kayak bener-bener santai kan maksudnya.
Iya, ibaratnya tuh gini, kita secapek-capeknya kita kalau misal kita ketemu sama teman-teman yang seru gitu. Jadi kayak rasa capek kita itu keselimur, apa ya bahasanya? Lebih Ketutup. ya intinya tersamarkan ya apa ya? Ya intinya nggak tahu ya kalau misal dari aku bahasa aku sendiri jadi keselimur gitu. Jadi nggak kelihatan capek banget tapi aslinya capek gitu. Oh, itu bahasa dari Magelang sendiri atau emang rata-rata orang Jawa menggunakan kata-kata keselimur, atau mungkin ada bahasa-bahasa yang lain beda dari Jogja, makanya eh, emang ada perbedaan dikit atau emang sama aja? Ada perbedaan, ya tetap ada perbedaan ya karena kalau misal aku sendiri ketika ngomong sama teman-temanku pakai bahasa Jawa, pakai khasku sendiri gitu. Ya nanti pada diketawain ngomong apa sih gitu. Hmm. Ya, kayak gimana ya? Ya gitulah intinya tetap ada perbedaan. Jadi kalau misalnya mereka nggak paham itu mesti ketawa. Nah bisa dibilang kalau misal lagi ini tuh kalau bosomu ini loh aneh-aneh, bosomu lo akeh tenan. Nah itu Iya, iya. Kayak yang aku dengar itu kayak oral deh gitu kan, atau mungkin ion doro gitu kan. Ya, kayak gitu tuh kayak aneh gitu. Aku sebagai orang gitu juga baru dengar kali ini. ya itu berarti apa namanya feedback dari pertemanan asal-asal dari berbagai apa namanya daerah gitu ya. Jadi kamu menambah kosakata baru gitu loh. Iya sih. Silahkan diterapkan juga boleh kok. Emang sih kadang-kadang ada temen kan juga yang mungkin bahasanya oral ya gitu kan, jadi kadang kebawa gitu loh, apa apa ya. Jadi kita tuh kayak aku sendiri tuh kayak kebawa gitu. Ya gitu deh. Ya kurang lebih seperti itu. Ya oke. Terima kasih untuk Kak Orina yang sudah hadir di acara talkshow kali ini. Semoga apa yang baru saja Kak Orina berikan bisa menjadi motivasi bagi para mahasiswa dan para pemirsa semuanya untuk mengikuti suatu kegiatan tanpa terganggunya proses jalannya kuliah. Nah, terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan acara talkshow semeja kali ini. Saya Naran sebagai host pada acara ini pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.